Ya, kalau teorinya bertahap, tapi di lapangan suka nggak ketemu bertahap, suka seketemunya. Kayak orang dagang itu kan ada teori, tapi antara dagang sama lapangan itu beda sekali. Mirip komentarnya Sujiwo Tejo. Kalau kita lagi mau latihan seni, pentas, itu ada prosedur. Gini. Di lapangan udah nanti seketemunya. Karena ada improvisasi, karena tergantung yang terbaik kayak apa. Kayak orang ceramah, yang pemula-pemula ya, pasti kan ini dulu gitu. Di lapangan ya seketemunya. Karena terkadang prosedur, oh nggak cocok nih gitu. Kalau sudah jam terbangnya banyak, temanya ditentukan waktu dia duduk. Temanya apa nih kira-kira? Karena muka jamaah membedakan tema kan. Saya nonton khutbah Jumat itu temanya pas di depan itu. Temanya apa? Ngeliat muka dulu orang, karena muka itu beda-beda tema. Jadi kalau ditanya secara teori prosedur perbaiki diri dulu gitu. Nggak mungkin loncat-loncat. Kita aja masih belum. Tetapi bukan berarti kemudian ini nggak bisa meloncat ke atas karena mentok di sini, nggak bisa, karena orang ya sambil istilahnya. Jadi nggak teori-teori banget lah, nggak bertahap-tahap banget. Nah, di lapangan ya seketemunya. Nanti sambil memperbaiki. Gitu. Terkadang contoh cowok belum soleh-soleh amat, udah waktunya nikah ya nikah lah. Terus akhirnya deh, ayo sholat. Bapak udah sholat, aku juga baru belajar sholat, ayo bareng-bareng. Nah, itu kan sebenarnya kan nggak bener kan? Tapi udah kalau jadi bapak mau gimana lagi? Nah, berarti jangan jadi bapak. Lah umur 25 masa nggak nikah? Ya udah akhirnya bareng-bareng. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ada tips sederhana untuk diri kita masing-masing agar bisa mengimplementasikan hijrah dalam konteks berkontribusi walaupun hanya sedikit dan sesaat terhadap kegiatan-kegiatan masjid. Namun di sisi lain kita semua khususnya saat ini dihadapkan dengan kepanikan kebutuhan ekonomi rumah tangga. Jadi dengan data lain jika tidak berlebihan bisa dikatakan saat ini kebanyakan dari kita lebih takut meninggalkan perniagaan atau pimpinan dibandingkan takut kepada Allah, meninggalkan masjid atau cuek. Itu pertanyaan dari jamaah Zoom. Oke, jadi praktisnya kalau mau gampang itu, meskipun situasi agak berat, tapi kan kita semua makan, ya kan? Nah, waktu makan itu dikurangi, diambil dari jatah makan. Kalau sengaja sodakoh dari uang besar gitu, nggak terasa, gitu ya. Tapi misalnya bapak kayak belanja lah, belanja sehari 100 misalnya, dipotong 2000 kan nggak terasa, gitu. Kalau sengaja ngambil dari dompet 100 ya terasa, aduh ntar gimana. Jadi diambilnya itu dari yang sudah kita jalani, itu tip pertama. Kalau yang nanya ibu-ibu, diambilnya dari uang pasar. Pasti belanja itu, belanja napas belanja itu, misalnya yang jatahnya 100 nanti dicari-cari, bisa nggak dikurangi itu, 2000 aja gitu. 2000 kali sebulan kan 60.000, lumayan kan. Nah kalau bapak-bapak diambil dari uang transport, kan pasti transport tuh, atau diambil dari uang pulsa, gitu. Misalnya sebulan biasanya 200-300, itu berapa? Bisa nggak tak kurangi 30.000 aja gitu? Ya diambil dari situ. Atau sedekahnya dari pulsa. Isinya kalau dalam bahasa orang luar Jawa itu pandai-pandailah kau, gitu. Jadi jangan diambil dari yang belum ada alokasi, susah kalau sekarang. Tapi diambil dari alokasi yang berjalan. Anda ada alokasi, pokoknya pasti paling gampang itu kalau ibu-ibu jemputan beras itu paling gampang. Jadi kalau ngambil beras biasanya kan kalau masak kan 4 cingkir misalnya kayak gitu. Ya udah diambil secumut pluk gitu. Itu tip paling gampang sedekah di tengah situasi sulit. Wallahu a'lam.
Mungkin tambahan tip, kalau setelah dipotong dari belanja, dipotong dari kebutuhan-kebutuhan yang biasa kayak transport atau handphone ya. Nah, itu juga bisa sebenarnya kalau bapak-bapak itu dipotong dari dompet. Jangan potong dari tabungan, susah. Dompet itu selalu ada recehan, selalu punya kan recehan itu. Nah, setiap recehan jangan dipakai, taruh aja. Misalnya ada 3.000, taruh gitu. Jadi dompetnya nggak pernah ada recehan. Jadi istilahnya sodakoh recehan. Jadi mukamu muka recehan. Tapi itu insya Allah ketemu tuh, sebulan bisa 100 tuh. Tadi hari ini ada recehan 2.000, taruh gitu. Nah, itu juga tip-tip kecil yang membuat kita bisa berderma. Baik, ada pertanyaan lagi dari Abu Ana. Pertanyaannya, mohon pencerahan implementasi konflik perusahaan atau calon pengusaha apabila ingin selalu melakukan perdagangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Konkretnya dari awal ketika antum bangun perusahaan itu sudah ada statement. Pertama, langkah paling gampang sudah ada komitmen bayar zakat perusahaan. Itu udah paling gampang tuh. Anda nggak bisa menghindar kan? Yang kedua, naik kelas dikit, kasih saham ke lembaga dakwah. Kalau kita komit, ketemu aja minta kayak gitu. 10% ini, 10% masjid. Udah dikomit. Jadi masjid bukan dapat dari zakat, tapi diambil dari saham. Gitu. Itu naik kelas dikit, nggak apa-apa. Dikasih saham 5%, nggak apa-apa. Awalnya dikit. Kalau perlu 2%, nggak apa-apa. 2%, tapi sudah ada komit. Gitu. Kalau pengusaha yang dagang gitu, sambil naik kelas, gitu. Terus gitu. Jadi pertama diambil dari zakat, otomatis itu. Kedua dikasih saham dakwahnya. Ketiga dikasih CSR. Anda keluarkan CSR, itu standar. Perusahaan nggak akan bisa menghindari CSR. CSR-nya dipakai untuk dakwah, kebajikan. Keempat, tadi ketiga ya. Keempat, bangun situasi dakwah di perusahaan. Jadi di perusahaan itu proses kita implementasi agama. Tegakkan sholat, tegakkan jamaah, semampu-mampunya. Apa aja yang mungkin. Aturan perusahaan yang paling mungkin. Itu bagian dari tijarah dengan Allah SWT. Karena kita punya kuasa, kita pakai semampu-mampunya. Sampai nanti ke mitra-mitra. Dulu sebelum ada situasi buruk ya, ini kan situasi buruk dunia kan 5 tahun terakhir nih. Dulu perusahaan-perusahaan yang spiritual itu, spiritual company itu kan lagi dahsyat di akhir tahun abad 20 kan, sampai 2010 masih dahsyat. Dunia berubah 2010 ke sini, kacau balau nggak jelas. Lahirnya beberapa tokoh dunia yang kontroversial itu membuat dunia berubah. Waktu itu di Bali itu ada perkumpulan perusahaan multinasional yang meminta supplier dan vendor harus clean. Gitu. Semua bentuk clean, nggak ada korupsi, nggak ada apa. Gitu. Ditanya, lo kenapa intervensi? Saya nggak mau berhubungan dengan orang-orang kayak gitu. Kalau kamu bermitra kami, kata perusahaan-perusahaan multinasional nih. Kalau kau bermitra sama kami, kau ikut aturan kami. Gitu. Produknya tidak boleh merusak lingkungan. Tidak boleh ada suap penyuap. Saya ketemu perusahaan Inggris di bidang apa? Di bidang farmasi. Itu boro-boro ngasih presentasi ke dokter. Kan nggak boleh itu pidana itu. Nraktir makan siang nggak boleh. Jadi satu-satunya cara perusahaan ini itu bertahan adalah bahwa produknya sangat berkualitas. Jadi marketernya itu kerja keras untuk meyakinkan obat supaya diresepkan. Karena nggak bisa ngapa-ngapain. Boro-boro kalau ketemu dokter makan siang tidak boleh nraktir dia dipecat sama perusahaan. Bayangin aja, perusahaannya segitu, komit sama nilai. Saya tanya ke antum, perusahaannya bangkrut atau maju hari ini? Serius? Dapat market apa enggak? Dapat. Perusahaannya kokoh sekali. Karena obat jantungnya terbaik. Karena satu-satunya cara dia bertahan hanya dengan satu cara, membuat produk terbaik. Karena dia nggak bisa ngapa-ngapain. Itulah kaum muslimin. Harus unggul, karena kau nggak bisa jahat, kau nggak bisa nipu,
kok nggak bisa curang? Satu-satunya cara kau menang adalah dengan memperbaiki kinerja, gitu, unggul. Tapi kalau masih ada jalan nipu, orang bisa pinter dengan ngerpek, ngapain belajar, betul nggak? Kayak gitu. Nah dia tidak boleh ngepek, nggak boleh nyontek, padahal harus naik kelas. Maka satunya cara belajar. Ngulangnya jadi bisa menggunakan hal itu di perusahaan. Itu bagian dari contoh konkret bicara dengan Allah kalau bagi yang pengusaha atau calon, dan banyak lagi amal soleh yang bisa dijalankan. Allah alam bisa. Gimana kita mencontoh, sampai kita mencontoh Umar atau Utsman? Karena gini, semakin kita naikin kita, mungkin saya sendiri 2,5% naik ke 3, naik ke 5 sampai 10, itu rasanya berat. Berat. Takut khawatir mungkin masa depan atau dengan punya penghasilan yang cuman sih kok bisa Umar dan Utsman itu bisa seperti itu, rahasianya apa? Yang pertama, kita ini semua masa termasuk saya. Kita ini yang produk dari masa yang sama. Konsumsi kita itu tinggi banget. Yang membuat income kita, jadi income kita itu konsumsi kita sederajat dengan income. Ya. Kita punya paradoks bahwa konsumsi selalu naik bersama naiknya income. Itu kan nggak boleh itu. Terus kalau gitu kapan sisanya? Makanya berat. Gitu. Mestinya yang naik itu adalah infak naik sesuai dengan income. Konsumsinya stuck. Gitu. Itu salah satu hikmah baju di Arab, serius. Baju di Arab itu kan begini doang. Itu orang hanya butuh 5. Enggak lebih. Gitu. Kalau baju kita kan butuh 4 lemari kan? Karena banyak warnanya gitu loh. Celana aja banyak. Baju Arab mau dipakai baju kayak begini doang kan? Ya udah, apalagi warna putih. Udah punya warna putih 1, punya berwarna 1, nanti punya tidur 2, udah 5 doang. Mau kemana pun ya 5 itu gitu. Jadi budaya kita nggak gitu, budaya kita mendukung konsumsi tinggi sehingga punya masalah. Jadi yang pertama kalau memperbaiki dari mana? Dari memperbaiki mindset. Ini nggak gampang lo ngomong ya. Kita semua produk yang sama. Gimana konsumsi itu bisa stuck? Kita meyakinkan anak-anak nggak gampang loh. Misalnya saya kadang spending mulu begitu. Kalau misalnya spending mulu lo gitu. Income gitu. Terus macam-macam lah, berhenti. Maju lagi, ada spending mulu lah, spending, mikirnya income. Gitu. Jadi lama-lama ya, yang itu pertama gitu, memperbaiki konsumsi. Indonesia termasuk konsumsinya tinggi. Kita termasuk orang yang suka membeli, itu tinggi banget. Makanya dimanfaatin Pak ya produsen di Mekah di mana, weh Indonesia, murah. Karena memang spendingnya luar biasa. Itu yang pertama. Apalagi bu-ibu wis ra genes. Itu yang pertama. Yang kedua, nah kita harus istilahnya bisa ngakalin kondisi kita. Yang paling susah itu kalau antum mau spending di angka, wah tak naikkan. Nggak bisa kalau begini caranya, akan gelo gitu. Tadi income ya udah nggak apa-apa. Tapi tadi misalnya ke masjid cari apa gitu. Jadi diakalin di prakteknya. Kalau antum terus naik 12%, gede. Kebanyakan lama mikir gitu. Tadi di setiap tempat di mana kita bisa sweet kayak gini. Ini contoh salah tapi contoh salah. Contoh mungkin kurang pas tapi orang punya kejadian ini. Orang mau kawin lagi ya. Orang punya calon kedua yang ditutupi. Income kan sama tuh. Bisa nggak ngasih duit ke dia? Orang mau calon yang kedua. Coba yang praktek pernah nggak kayak gitu coba? Ini saya ambil contoh ini itu kecerdasan itu muncul. Anda punya keluarga mapan di sini kan? Anda mau kawin lagi, kan ketemu tuh, kan sudah mulai spending tuh mulai tuh. Yuk ketemu yuk. Aku sama bapak, iya sama bapak lah sama. Nah
Kok bisa keluar budget traktir, dari mana duitnya? Kamu untit dari sebelah sini. Sini, betul nggak kira-kira? Nah, pandai-pandailah kau kayak gitu. Kira-kira kayak gitu. Itu ada aja bisa keluar untuk yang kayak itu, bisa tuh keluar tuh. Oh ya, yang jatahnya ini enggak usah ini deh gitu. Yang awalnya pertama udah pertalit aja deh gitu. Itu diambil-ambil kayak gitu. Itu yang, nah yang ketiga ya perbaiki income Anda, itu paling gampang. Biasanya kalau orang income-nya lancar, gampang juga keluar biasanya. Kalau susah dapat, biasanya susah keluar. Gampang dapat, gampang keluar, manusiawi. Perbaiki aja, semoga Allah perbaiki income kita. Sehingga nanti, tapi dari awal kita sudah ingin infak naik. Semoga dari niat lama-lama Allah mudahkan bisa infak 5%, bisa 10%, bisa gitu. Komit aja. Kalau penghasilan 20 juta berarti sudah bisa 2 juta misalnya, atau 10% dulu atau 5% dulu, sudah dulu kan udah ngelewati zakat ya. Naik gitu. Caranya di akal-akalin gitu. Wallahu a'lam bishawab. Salam. Murtad kembali jadinya, murtad akhirnya. Kurang semangat ini. Oh iya. Terus kalau kita pertanyaan kedua, kita menyampaikan bahwa dakwah ada yang kultural dan struktural. Kalau saya senang, kalau baca hadisnya mungkin bisa dikoreksikan juga. Dari hadis-hadis yang ada ya, kalau saya baca, memang kebanyakan kultural sekali. Hal yang dimanfaatkan keluarga. Nah, tentunya seperti apa ya pendekatan yang terbaik dalam berdakwah Islam. Luar biasa ya, pertanyaan banyak, bisa satu pengajian berdiri sendiri nih. Yang pertama mengenai proses kalau hijratul amal ya, bukan kalau zaman Rasulullah yang hijrah fisik itu masing-masing sahabat punya caranya sendiri. Kalau yang ada yang ya naik unta, sebagian juga yang dia berat ya semampunya dia jalan aja sampai ketemu Madinah. Ya, dengan semangat dan keberanian ya nyampe pula ke Madinah. Gitu. Kalau Rasul kan agak ngelingker. Ya kalau sahabat yang lain ya punya jalan yang biasa itu. Sebagian ketangkep balik lagi jalan lagi kayak siapa? Kayak Umi Salamah dan lain sebagainya. Tapi kalau hijratul amal yang ditanyakan tadi, bagusnya gimana? Itu bahwasanya dimulai dari tauhid. Harus tauhid. Setelah tauhid urutannya itu akhlak. Tapi bukan akhlak yang luar, akhlak yang hati, tazkiyatun nafas lah. Belajar ikhlas, belajar syukur, belajar jadi kokoh batinnya. Setelah itu ke fikih. Akhlak ada dua ya, tazkiyatun nafas sama akhlak yang luar. Baru ke fikih. Cuman masalahnya waktu dia pertama kali masuk Islam atau balik, itu kan otomatis hukum fikih berjalan baginya. Nah itulah akhirnya dalam praktek ya tiga ini jadi agak bareng. Karena begitu dia mu'alaf kan otomatis saat itu pula sholat udah wajib. Dia harus belajar fikih kan. Cuman kalau buat gini, belajar tauhid dasar, belajar fikih dasar berapa, yang penting sudah melewati batas kewajiban. Selebihnya
fokus ke tauhid sama. Tapi yang ini diselesaikan aja kan pokok-pokok kayak sholat, hukum gitu. Selebihnya, nah ketika masuk fikih, dia harus sudah kokoh tauhid sama tazkiyatun nafasnya, sehingga hatinya itu sanggup nanti ngeliat dinamika fikih yang rumit itu. Tapi kalau loncat langsung ke fikih, nggak akan sanggup melewati. Dia pusing dia. Ibarat belum cinta, udah dihadapkan kepada perbedaan selera makan. Ya udahlah, ya ternyata pusing, udah nggak jadi kawin apalah. Tapi udah cinta banget dulu, kokoh dulu, baru dipertemakan ke sikap-sikap. Kalau di keluarga itu begini, gini. Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau dari awal belum cinta, belum apa kan keluarga itu gini, kalau gini. Ya, udah sorry, ntar dulu. Bisa dipahami ya, itu contoh yang gampang aja dipahami ya. Jadi mulai lagi tauhid, tazkiyatun nafas, akhlak, kemudian baru fikih. Nah, fikih itu diambil kalau belajar fikih itu fikih yang dijalankan negaranya. Teman-teman kalau belajar fikih jangan ngeloncat. Fikih yang terbiasa di negaranya. Supaya apa? Supaya tidak kontroversial. Kalau Indonesia ya Syafi'iyah atau Hambaliyah, kalau yang backgroundnya Muhammadiyah di sini. Ada dua kan berkembang, dua-duanya jalan. Setelah sudah fikih madhab, baru fikih muqarron, perbandingan. Kalau sudah fikih perbandingan, baru belajar fikih hadis. Gitu. Fikih hadis itu adalah sudah lintas. Karena belajar langsung hadis difikihi. Kalau fikih kan sudah ada rukun Islam, rukun salat, rukun apa. Kalau belajar hadis kan itu nggak ada. Jadi fikih madhab, fikih muqarron, baru fikih hadis. Ini baru kokoh. Kalau langsung fikih muqarron puyeng. Apalagi langsung fikih hadis nggak ketemu. Anda nggak akan ketemu rukun salat berapa di fikih hadis. Karena untuk ketemu rukun salat yang 13 itu harus ratusan hadis dulu dibaca. Nah kalau baru satu hadis ya ketemu satu rukun. Bahkan satu hadis itu rukun sama sunnah jadi satu di situ. Nah, jadi perlu tahapan-tahapan. Gitu ya. Yang kedua mengenai konsep dakwah ini ya satu strategi dakwah berdiri sendiri ya. Itu materi fikih dakwah namanya. Tapi sampai hari ini kita harus akui bahwa kaum muslimin strategi implementatifnya masih harus terus diuji. Kalau strategi ada dua kan ya, namanya strategi di level normatifnya itu, konseptualnya itu, sama strategi implementatif. Nah strategi yang normatifnya ada di Quran sama Sunnah, clear itu kan sama, ya bijak yang apa bertahap, tapi implementatif. Gitu. Misalnya, apakah kita menggunakan rute ekonomi dulu atau rute budaya dulu? Atau rute struktur dulu, perbaiki pemerintahan? Atau, nah itu implementatif. Strategi terbaik adalah yang terbukti. Yang tidak terbukti, ya tidak baik. Itu kalau saya. Jadi kalau sudah bicara implementasi, terbukti aja. Makanya, Rasul dikasih oleh Allah keberhasilan yang besar. Orang ada buku yang menarik sejarah pemikiran politik Islam ditulis oleh Anthony Black. Dia mengkritik bahwa di Islam itu tidak ada konsep ini, nggak ada konsep ini. Saya itu nemu jawabnya gimana nih kritiknya penulis ini, aku bilang itu kan. Aku ketemu jawabannya. Jawabannya adalah bahwa strategi terbaik itu bukan apa yang tertulis, paham? Tapi apa? Yang terbukti. Kalau ada orang tanpa ngomong strategi, kok terbukti menang, ya dia berarti punya strategi. Kayak di bisnis. Kita nanya ini, Bob Sadina itu punya strategi nggak kira-kira? Punya. Strateginya mana? Nggak ngerti kita. Tapi punya nggak kira-kira? Punya. Di mana? Tanya sama dia. Gitu. Kira-kira kalau Sudarno Salim, BCA Group itu, sekarang udah nggak punya dia ya, masih kan? Antoni Salim ya. Punya strategi nggak kira-kira? Mana strateginya BCA? Nggak ada. Yang ada Toyota W ditulis. Tapi Toyota punya strategi nggak? Nah, betul ditulis. Honda punya nggak?
tapi nggak punya buku. Jadi bukan apa yang ditulis. Benar, kita ini harus diakui. Dalam qadarullah saya di perencanaan planning dakwah ini sudah hampir 10 tahun kali atau lebih. Jadi sudah agak hafal kalau teorinya. Sampai saya sekarang ke puja-puja saya mahasiswa yang dibina di Wisma Prestasi anak-anak UI itu, saya bilang planning terbaik adalah mengerjakan tanpa planning. Karena kerja itu otomatis ada otak di sini. Planning terbaik adalah mengerjakan tanpa planning. Apa artinya? Karena planning terbaik adalah yang terbukti cepat, terbukti efektif. Nah, harus diakui, diskusinya masih banyak sebenarnya. Tapi harus diakui secara umum rute ekonomi hari ini itu yang secara analisis diterima. Rutenya Turki. Jadi ada kajian dari sosiolog UI yang di Melbourne University. Itu memberikan arahan tentang komersialisasi. Rute yang lain belum terbukti. Jadi rute komersialisasi itu yang paling mapan hari ini. Makanya harus didorong ke perusahaan. Wallah alam bisa. Mungkin jawabannya tidak menjawab, tapi coba antum aja, penasaran aja. Tapi intinya kita perlu kerja keras, masih kerja keras. Abad 21 ini kaum muslimin harus lebih keras. Tapi ya Allah kasih jalan-jalan keluar. Jadi sekarang di konteks global sebenarnya kaum muslimin mendapat gain besar, cuman pada nggak piawai dapat aja. Tapi anak kemarin udah ngubungin teman-teman. Kalau piawai dapat, karena dua negara besar lagi perang dan mereka sedang mencari dukungan kaum muslimin hari ini. Kalau piawai dapat, kalau enggak ya jadi tempat pertempuran. Wallahu a'lam. Padahal